Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pemirsa Tarjih Menjawab, berjumpa kembali bersama saya Arif Rahman Aji. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan dibersamai oleh Ustadz Royan Utsani. Beliau adalah anggota Divisi Kajian Al-Quran dan Hadis Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz Haji. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kesibukannya apa Ustadz hari ini? Ya, selain juga berorganisasi ya, aktif di Muhammadiyah, juga tentu saja berdakwah dan lain sebagainya. Mengajar juga. Masya Allah, Alhamdulillah. Pemirsa, baik pada kesempatan hari ini karena beliau adalah anggota kajian Divisi Al-Quran dan Hadis, maka sesuai dengan kapabilitasnya, tema pada hari ini adalah Fikih Al-Ma'un, Tafsir Filantropi ala Muhammadiyah. Ustadz, ini terkait tafsir filantropi. Apa yang dimaksud dengan filantropi, Ustadz? Dan bagaimana Muhammadiyah memandang filantropi itu? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Filantropi itu terambil dari bahasa Yunani sebenarnya. Filan dan tropi. Jadi filan itu artinya cinta, tropi itu sesama, artinya cinta kepada sesama, seperti itu. Dan kemudian ditafsirkan, kemudian dibawa ke bahasa Indonesia. Jadi cinta sesama atau cinta kedermawaan, seperti itu. Kemudian filantropi ini ya secara sejarah itu memang sesuai dengan ajaran Islam. Dan Muhammadiyah memandang bahwa filantropi itu ajaran mulia yang di dalam Islam itu sudah mengajarkan ya seperti zakat, infak, dan sedekah. Ya, konsep kemanusiaan yang rahmatan lil alamin, seperti itu. Ya, baik, berarti mengajarkan tentang membantu sesama, kasih sayang, membantu sesama, dan lain-lain. Baik Ustadz. Nah, berkaitan dengan tafsir ini, bagaimana Muhammadiyah ya tafsir surat Al-Ma'un, Ustaz? Menurut Muhammadiyah itu bagaimana, Ustaz? Berkaitan dengan filantropi itu sendiri. Baik, tafsir surat Al-Ma'un itu adalah bagian dari ayat yang menginspirasi Muhammadiyah dalam membentuk amal usahanya. Ya, oleh sebab itu, ya Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika itu terinspirasi dari surat Al-Ma'un ini. Selain juga itu ada surat Al-Imran ayat 104, kemudian juga surat Al-Asr juga ada, ya. Tapi kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan ya memandang surat Al-Ma'un itu sangat penting seperti itu, sehingga sampai mengajarkan ya kepada murid-muridnya itu 3 bulan seperti itu. Ada yang mengatakan 4 bulan. Di dalam buku Muhammadiyah Berkemajuan itu dikatakan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai mengajarkan berbulan-bulan seperti itu. Seperti itu. Ya, baik Ustaz. Kemudian selanjutnya adalah ini masih berkaitan dengan filantropi, Ustaz. Baik. Sejauh mana atau sepenting apakah peran filantropi itu menurut Muhammadiyah, Ustaz? Ya, peran filantropi sangatlah penting ya, karena dengan adanya filantropi ya kita tahu masyarakat ya itu bisa beribadah ya, bisa mengambil manfaat, menerima manfaatnya ya, mereka bisa bekerja, bisa menyambung hidup dan lain sebagainya. Nah, kalau nggak ada filantropi maka ya mungkin kalau masyarakat yang miskin termarginalisasi nanti akan susah untuk berkembang, sehingga butuh konsep filantropi seperti itu, butuh kedermawanan, kefilantropinan ya, seperti itu. Jadi memang sangat penting sekali Ustaz ya, untuk sangat penting sekali. Selain karena dasar ideologis bentuk kasih sayang kepada sesama, itu juga dalam rangka untuk mengembangkan Muhammadiyah itu sendiri melalui amal usahanya begitu Ustaz. Betul. Ya, baik Ustadz, ini berkaitan dengan tafsir filantropi. Ini sepertinya suatu hal yang masih baru ya. Nah, ini bagaimana kita kemudian membedakan pendekatan tafsir filantropi ala Muhammadiyah ini dengan tafsir-tafsir yang lainnya, Ustadz? Baik, kalau di Muhammadiyah ya, jadi Muhammadiyah ya memandang bahwa ya tafsir Al-Ma'un ya, tafsir-tafsir filantropi itu tidak hanya dimaknai secara teoritis, tapi juga ya harus diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Artinya kita tahu bahwa ya
banyak filantropi itu yang notabene-nya non-Islam itu juga bisa. Ya, seperti Bill Gates, kemudian Melinda Gates itu ya. Itu yang notabene non-Islam saja bisa membuat filantropi seperti itu ya. Apalagi kita yang umat Islam yang notabene-nya memiliki agama Islam ini. Oleh sebab itu kita harus memaknai ya filantropi ini sebagai ya amal nyata seperti itu. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri ya itu disebut sebagai man of action ya. Jadi tidak hanya disebut sebagai man of thought seperti itu. Jadi tidak hanya berpikir, namun juga ya beliau adalah seorang yang amaliyah seperti itu. Jadi selain berilmu ilmiah juga beramal amaliyah seperti itu. Baik Ustaz, begitu pemirsa, jadi tafsir filantropi ala Muhammadiyah itu tidak sekedar teoritis saja, tetapi mengarah, memberi penekanan kepada amaliyah sehingga kemudian memberikan kebermanfaatan yang lebih luas. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap bersama kami setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, kembali bersama kami di Tarjih Menjawab. Masih bersama saya Arif Rahman Aji dan Ustadz Royan Utsani. Baik Ustadz, ini menginjak pertanyaan selanjutnya. Nah, sekarang kan tadi sudah ada pendekatan, kemudian bagaimana urgensinya. Sekarang contohnya Ustadz, ayat-ayat mana saja Ustadz, yang secara khusus diinterpretasikan oleh Muhammadiyah dalam konteks filantropi Ustadz? Baik, tadi saya sebutkan bahwa surat dan ayat yang menginspirasi Muhammadiyah itu sebenarnya ada beberapa. Tapi ini kita lihat bahwa Muhammadiyah ketika menafsirkan surat Al-Ma'un ya, kemudian menjadikan surat Al-Ma'un itu sebagai landasan teologis. Ya, ketika Muktamar ke-45 ya, itu di Malang itu pimpinan pusat Muhammadiyah mengamanahkan kepada Majelis Tarjih untuk membuat ya konsep fikih Al-Ma'un seperti itu. Sehingga kita lihat bahwa surat Al-Ma'un ini ya begitu didesain ya, kemudian ditafsirkan ya, dijadikan sebagai landasan teologis, kemudian dijadikan sebagai sebuah kerangka fikih Al-Ma'un seperti itu. Jadi surat Al-Ma'un ini juga menginspirasi Muhammadiyah ya dalam ayat-ayat filantropisnya. Kita tahu ayatnya luar biasa ya. Jadi Ar-Ra'aita ya, memulai dengan istifham ta'ajjub ya. Jadi apakah tahu nggak kira-kira? Tahu nggak kira-kira? Kan Allah tidak bertanya tentunya. Allah Maha tahu. Tahukah engkau ya orang yang mendustakan agama seperti itu? Jadi Allah tidak bertanya tapi untuk ta'ajjub gitu. Ketika ada orang atau seorang guru mengatakan, "Mau nggak durhaka sama orang tua?" Nah, seperti itu kan. Nah, pasti itu ya pertanyaan itu li ta'ajjub ya, bukan untuk istifham saja ya, seperti itu. Ya, baik, berarti tidak sekedar memang betul-betul bertanya Ustaz ya. Betul. Jadi begitu pemirsa, ini adalah bagian dari inspirasi surat Al-Ma'un yang kemudian menjadi buah pikiran oleh Muhammadiyah, khususnya Majelis Tarjih, untuk membuat satu bagian tersendiri yaitu fikih Al-Ma'un. Baik Ustadz Royan, ini sekarang berkaitan dengan prinsip Ustadz. Kira-kira ya Ustadz, apa saja prinsip-prinsip filantropi yang diterapkan oleh Muhammadiyah dalam tafsirnya dan bagaimana cara mengimplementasinya Ustadz? Prinsipnya dan cara mengimplementasinya bagaimana Ustaz? Baik, prinsip-prinsip filantropi ya yang ada di tafsir surat Al-Ma'un itu pernah disampaikan oleh ketua MTT kita ya, Pak Ustadz Dr. Hamim Ilyas, bahwa yang pertama adalah prinsip tentang karamatul insaniyah. Ya, jadi kemuliaan manusia. Manusia itu mulia di sisi Allah. Ya, lebih dari makhluk yang lain seperti itu. Walaqad karomna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Seperti itu. Kami muliakan manusia. Ya, luar biasa. Bahkan manusia dijadikan sebagai khalifah. Ya, jadi manusia yang miskin, termarginalisasi itu kita muliakan semuanya seperti itu. Sehingga iya betul, sehingga menjadi orang yang mulia seperti itu. Itu prinsip yang pertama. Nah, prinsip yang kedua adalah keberpihakan. Ya, jadi kita harus berpihak kepada du'afa, seperti itu, orang-orang miskin, fuqara dan lain sebagainya. Mustad'afin. Iya, mustad'afin, betul ya. Karena orang-orang yang seperti itu, bagaimana mereka mau hidup ya, mau berpendidikan seperti apa, mereka mau beribadah saja kadang sulit
ya mereka mau menyambung hidup dan lain sebagainya saja sulit. Maka kita harus memiliki keberpihakan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah keadilan. Nah ini kalau umpamanya ya masyarakat itu ya semuanya itu merasakan keadilan, ya itu adil, ya semuanya bisa, ya seperti itu ya, semuanya itu sama gitu ya. Nah itu saya kira luar biasa ya. Jadi sebuah negara ya itu kalau pemimpinnya kemudian juga anunya adil, nah itu saya kira tidak ada protes, tidak ada demo, tidak ada ini ya. Jadi saya kira itu. Jadi keadilan. Nah, itu prinsip yang ketiga. Dan prinsip yang keempat adalah kebaikan yang nyata. Ya, kebaikan ini harus diejawantahkan dalam kehidupan yang nyata. Ya, Al-Quran beberapa kali ya memerintahkan kita untuk berbuat baik. Ya, albir seperti itu. Kemudian ma'ruf dan lain sebagainya. Itu kan kita diperintah untuk berbuat baik dan kita tentu saja diperintah untuk seperti itu. Berarti meskipun inspirasinya surat Al-Ma'un yang berbicara tentang anak yatim dan piatu, tetapi kemudian implementasinya adalah kepada orang-orang yang punya masalah kesejahteraan, Ustaz. Betul. Ya, nggak cuma yatim dan piatu, banyak sekali, Ustaz. Ya. Mungkin orang-orang yang terdolimi atau orang-orang yang terlantar begitu, gelandangan, Ustaz. Dan tafsir miskin itu sekarang lebih dimaknai secara kontekstual, secara era sekarang ini ya orang yang tidak punya akses itu miskin ya. Ya petani kalau nggak punya akses untuk beli pupuk, kemudian untuk menggarap ladang ya itu miskin seperti itu. Kalau yang nggak punya akses orang dalam gimana, Ustaz? Itu beda ya. Beda ya. Beda. Ordal ya maksudnya. Oke. Baik, sangat menarik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersama kami di Tarjih Menjawab. Jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi bersama kami di Tarjih Menjawab. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama dengan Ustadz Royan. Ustadz Royan, pertanyaan selanjutnya. Ini terkait dampak dan manfaat, Ustadz. Kira-kira apa saja dampak dan manfaat yang diperoleh oleh masyarakat dari pendekatan filantropis ini, Ustadz? Baik. Jadi dampak dan manfaat yang bisa diambil masyarakat ya, yang dampak yang menerimanya itu luar biasa. Ya, jadi melalui amal usahanya itu kan, Muhammadiyah ya bisa menyalurkan bantuan, menyalurkan filantropiannya ya. Contohnya waktu Covid kemarin. Ya, jadi beberapa banyak yang sudah disalurkan oleh Muhammadiyah dan itu dampaknya sangat real di masyarakat. Ada orang yang dirumahkan, ada orang yang memang tidak bisa apa-apa itu kan. Jadi luar biasa ta'awun sosial ya. Jadi jelas banget. Jadi banyak sekali manfaatnya ya dari filantropi ini. Oleh sebab itu ya yang baru viral ya kemarin itu ya. Jadi apakah Muhammadiyah itu istilahnya dalam tanda kutip itu menggerogoti dan lain sebagainya, tidak ya. Jadi Muhammadiyah adalah mitra pemerintah ya, bahkan membantu pemerintah ya dalam menyalurkan bantuan-bantuan sosial, kemudian juga dalam filantropi lainnya seperti itu. Justru dengan adanya kegiatan atau pendekatan filantropis ini pemerintah justru terbantu, Ustaz. Betul ya. Dengan adanya amal usaha yang ada, kemudian kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu sendiri, Ustaz. Betul. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz. Bagaimana Muhammadiyah dapat memanfaatkan peluang untuk memperkuat dan memperluas, Ustaz, pendekatan filantropis ini di masa depannya? Ya, baik. Jadi yang pertama tadi disebutkan bahwa potensi filantropi ini luar biasa. Jadi seorang peneliti itu mengungkapkan bahwa jadi potensi filantropi di Indonesia itu nilainya Masya Allah 1 tahunnya bisa 217 triliun. Masya Allah. Yang baru terrealisasi itu baru 22 triliun. Jadi sangat jauh ya. Jadi jauh. Kalau umpamanya kita bisa mengambil peluang ini, tentu saja ya, jadi kehidupan kita di masyarakat itu akan lebih baik ya. Kehidupan keberagamaan kita tentunya juga akan semakin baik. Jadi masyarakat juga semakin bagus, merasakan manfaatnya. Juga untuk organisasi ini itu sendiri juga akan semakin baik, sehingga ya kita harus memanfaatkan potensi itu ya
kemudian memasifkan gerakan filantropi, kemudian juga mengenalkan, kemudian juga tadi itu ta'awun sosial. Tahun sosial. Masih ada 200 juta berarti Ustaz. 200 200 triliun. triliun, 200 ya. triliun. Itu kalau untuk beli cendol lumayan itu ya. Banyak Ustaz. Ya. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan lainnya Ustaz, terkait bagaimana cara Muhammadiyah membiasakan warganya agar supaya kegiatan filantropis juga diikuti oleh warganya begitu Ustaz, supaya mereka nggak hanya dapat hasil materinya atau amal usahanya saja, tapi mereka juga melakukan kegiatan filantropi itu sendiri. Baik, ya, terima kasih. Jadi kita semua ini adalah agen of change seperti itu. Kita itu adalah agen-agen ya, organisasi seperti itu. Agen-agen Muhammadiyah, agen-agen Aisyah. Dan tentu saja membiasakan berderma, membiasakan berfilantropi itu dimulai dari kecil seperti itu. Dimulai mungkin dari keluarga kita, kemudian juga kepada anak-anak kita, kepada masyarakat kita ya, bahwa ya tanamkan pada mereka bahwa kita itu adalah makhluk sosial ya, makhluk yang tentu kan membutuhkan orang lain, dan tentu saja kita harus berderma kepada orang lain. Dan itu ajaran agamanya, ajaran agama kita itu menganjurkan kita untuk berbagi kepada sesama seperti itu. Dalam hadis kita lihat ya, menarik ya, kullu mri'in tahta dhillu shadaqatihi. Besok itu orang itu akan di bawah filantropinya seperti itu ya, di bawah dermanya seperti itu. Jadi ya penting sekali bahwa kita itu membiasakan untuk berfilantropi. Ya. Yang pertama tentu saja tadi kalau dilihat dari ini ya, mengajarkan pada keluarga ya pentingnya filantropi. Ya. Yang kedua ya memastikan atau memasifkan ya, memasifkan gerakan zakat, infak, sedekah yang mungkin sudah ya dicanangkan oleh organisasi Muhammadiyah Aisyah seperti itu. Ya, kalau di AUM ya itu barangkali pegawai-pegawainya itu sudah disosialisasikan seperti itu pentingnya untuk berderma, berzakat ya melalui lazismu dan lain sebagainya. Itulah yang sangat penting kalau menurut hemat saya. Di insya Allah dengan kita berfilantropi, kita berderma, insya Allah kebaikan akan kita rasakan seperti itu. Jadi insya Allah itu ya Mas Haji ya. Baik, begitu pemirsa. Jadi mari didik keluarga kita untuk berfilantropi sejak dini supaya kemudian menebar manfaat seluas-luasnya. Baik, dengan berakhirnya segmen terakhir maka berakhir pula acara Tarjih Menjawab. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Royan. Masya Allah, materinya luar biasa, sangat menginspirasi. Mudah-mudahan pemirsa yang di rumah dapat mengambil manfaatnya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami atas nama kru Arif Rahman Aji mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tetap terus saksikan Tarjih Menjawab di kanal YouTube Tarjih Channel dan TV-mu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.